Saya cuma iseng aja kok. Oh, maaf Bu. Maaf ya Bu ya. Gimana paduan suaranya? Udah siap belum? Udah mau deket loh. Ya, udah sih. Tapi sebenarnya gue masih merluin satu orang yang bisa main keyboard. Kira-kira siapa ya? Feli aja tuh. Katanya sih, dia itu udah ngambil ujian untuk grup keyboard gitu. Oh ya? Iya. Feh, gue pengen ngomongin tentang paduan suara kita. Enggak. Lo pasti mau nanya gue kayak gini. Velia, lo mau nggak main keyboard untuk paduan suara? Iya kan? Itu tadi jawaban gue. Enggak. Tapi Feh. Gue denger kamu jago main keyboard. Ya gitu deh. Kalau gitu, aku dan yang lain mau dengar kamu main. Kamu pasti mau kan bantu kita? Dan sekalian bantu di paduan suara. Ya udah deh, karena lo yang minta gue, pasti gue oke aja. Pasti ya? Pasti lo mau main keyboard di paduan suara kita nanti ya? Ya udah. Sebelumnya, makasih banyak ya. Maaf, Bu Marta. Hasil diagnosa saya sama persis seperti Dr. Fritz. Anak Anda terkena ataksia. Apa dokter benar-benar yakin? Enggak mungkin. Ini tidak mungkin, dokter. Saya yakin sekali. Pasti ada yang nggak beres. Jangan-jangan ketukar. Iya, mungkin saja. Hasil tes kesehatan anak saya ketukar dengan pasien lain. Iya kan? Ya pastilah. Pasti ini ketukar, dokter. Bagaimana kalau saya bawa anak saya ke sini, ke rumah sakit ini, untuk dia tes kembali? Ya, dicek kembali, dokter, kesehatannya. Pasti dari situ kesimpulan dokter akan berbeda. Ya, dok, ya? Percuma, Bu Marta. Hasil tes kesehatan itu tidak mungkin salah. Maafkan saya. Sebaiknya Ibu bisa menerima kenyataan ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat untuk anak saya, dokter? Maafkan saya tidak bisa banyak membantu. Sebaiknya Ibu kembali saja kepada Dr. Fritz. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah melakukan penelitian-penelitian khusus terhadap kasus-kasus penyakit yang diderita oleh putri Ibu. Ya, saya kira dia yang paling baik yang bisa memberikan treatment yang terbaik bagi putri Anda. Maaf, Bu Marta. Hasil diagnosa saya sama persis seperti Dr. Fritz. Anak Anda terkena ataksia. Jadi, kamu satu-satunya anak yang masuk ke dalam tim inti. Hebat. Naila, kamu memang benar-benar anak bapak yang paling hebat. Paling hebat.
Suana, kamu harus contoh kakak kamu ini. Harus dicontoh itu. Yo, Lulu, kalian juga harus mencontoh kakak kamu Naila. Ya, coba kalian bayangin. Baru kelas 1 SMU, tapi dia sudah sehebat itu. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Coba. Hah? Mari kita bersulang untuk Naila. Makanannya kok lama banget. Bu. Kok lama sekali? Ibu nggak apa-apa kan? Enggak, ibu nggak apa-apa kok. Ya ampun, ibu sampai gosok. Kok bisa gosok? Aduh, ibu tidak memperhatikan. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin ibu kecapean. Mendingan sekarang ibu istirahat biar Naila yang masak aja. Naila, kamu nggak apa-apa sayang? Ibu salah tanya. Kenapa tanya Naila? Tanya bapak. Kaki bapak sakit. Bapak, maaf. Nggak tahu. Moses, kamu harus sadar, biarpun kamu sudah diterima di SMU Kasih, itu bukan berarti kamu akan diterima di jurusan kedokteran nanti. Ya betul. Dan kamu juga harus bekerja sangat keras supaya mendapatkan nilai yang sangat bagus. Biar menjadi seorang dokter yang ahli seperti papamu ini. Dan kamu juga harus meneruskan cita-cita kakakmu yang terputus itu. Oke? Moses, kamu kenapa? Lu kenyang mah, kamar. Moses, jangan. Apa sih ya? Dia tuh malu sensitif. Kalau kamu kejar dia, jangan ketakutan. Disangkanya kamu tuh mau mangsa dia. Lagian mau ngapain sih kamu ngejar dia? Hah? Biarin hidup bebas. Di rumah juga gak ada tempatnya kok. Dia sama seperti kita, makhluk Tuhan juga. Kevin, kenapa nggak jadi dokter hewan aja sih? Sebenarnya, Kevin pengen jadi dokter hewan. Tapi, Papa pasti marah. Kan ada kamu. Aku jadi dokter, kamu jadi dokter hewan. Gimana? Pak kakak benar-benar mau saya jadi dokter. Bu, Naila sama Lulu berangkat sekolah dulu ya. Oh ya Naila, nanti setelah pulang sekolah jangan lupa mampir ke rumah sakit ya sayang ya, untuk ngecek luka kamu ya. Iya Bu. Dah Ibu, dah Bapak. Dadah. Oh, iya Bu. Bapak sampai lupa mau menanyakan hasil tes kesehatan Naila. Gimana hasilnya? Hasilnya, kata dokter, ada gangguan Pak pada sistem sarafnya Naila. Jadi keseimbangannya agak terganggu. Lalu nanti... Ya, syukurlah kalau begitu. Kok syukurlah? Ya kan ini cuma persoalan keseimbangan aja kan. Artinya ini nggak akan bahaya dong. Iya Pak, benar. Memang tidak bahaya. Naila tidak apa-apa kok. Tapi tadi Ibu bilang lalu nanti. Lalu nanti apa maksudnya? Apa kata dokter? Saya mau ingatkan, waktunya Naila tidak lama lagi.
Lalu nanti dia perlahan akan semakin sembuh. Itu kata dokter, Pak. Syukurlah, syukurlah. Apa sih ya? Juana. Ngapain kamu bongkar-bongkar barang ibu? Enggak, Bu. Tadi aku cuma cari jepitan yang baru ibu beli. Gimana ya, Bu? Sana, cepat pergi, nanti kamu terlambat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih ya, Dok. Iya. Besok perban kamu sudah bisa dibuka ya. Itu bolaku. Nih. Kamu main sendirian? Iya, papaku lagi periksa sama dokter. Jadi aku terpaksa dia main sendirian. Oh, kalau gitu mau aku temenin? Hah? Bener, Kak? Yuk, yuk. Kakak di sini aja yang mainnya. Kakak sebelah situ, aku sebelah sini. Ayo. Maaf ya. Kakak jadi malu sama kamu. Kakak juga sakit deh kayak papa. Emangnya kenapa? Habisnya kakak nggak bisa nangkep bola. Terus kakak punya luka di dagu. Persis kayak papa dulu. Ririn, papa kamu udah selesai terapi nih. Kakak, dan bolanya kapan-kapan lagi ya. Ririn mau pulang. Dah. Dimas. Papa, tadi aku main sama kakak itu loh. Seru banget. Aku mana aja sih. Oh, lama banget. Tadi aku kenal sama kakak itu. Terus juga aku main bola dengan dia. Asik banget. Lala, kamu kenapa sayang? Kok nangis? Makanya aku jalan sama dia. Femi, kenapa makanannya Lala diambil sayang? Ini belum sarapan, Bu. Feni lapar. Lala, boleh nggak dibagi dua, ya? Sini sayang. Besok ibu ganti ya. Sekarang bagi dua ya sayang ya. Ini ya, dibagi ya. Ini buat kamu. Ini buat Femi. Sekarang jangan nangis ya. Ibu ambilkan minum ya. Ayo cepet pulang. Ayo. Ya ampun. Ibu jangan kasar begitu dong. Kasihan kan dia masih kecil. Nanti kalau tangannya luka putus gimana? Ibu ini kenapa sih? Ibu siapa sih? Anda siapa? Saya gurunya Femi. Marta. Ibu siapa? Saya ibunya Femi. Kebetulan sekali Bu. Ada yang ingin saya tanyakan. Apakah benar Femi tidak dikasih sarapan dan tidak dibekalkan makanan? Iya. Iya, saya itu telat bangun. Ya jadi saya tidak siapin sarapan untuk dia. Ibu, jangan seperti itu Ibu. Femi itu masih kecil. Ibu harus menjaga kesehatannya. Kasihan dia kalau kelaparan, Bu. Biarin aja. Femi itu udah sering kayak gitu. Dia cukup makan sehari sekali. Sehari sekali? Ibu kejam sekali, Ibu. Femi ini kan anak kandung Ibu. Ibu harus lebih bertanggung jawab dong, Bu. Tidak boleh seperti itu, Bu. Kok Ibu malah ikut campur sih? Apa urusannya sih, Bu? Femi ini masih kecil. Kesehatannya rentan sekali. Kalau terjadi sesuatu sama dia bagaimana? Coba Ibu pikir. Coba Ibu bayangkan, ada ibu yang menjaga anaknya selama 24 jam. Tapi tetap aja anak itu sakit.
sakit. Kalau itu sampai terjadi sama ibu bagaimana? Ibu coba pikirkan. Apa ibu tidak terpukul? Apa ibu tidak menjadi sedih kalau anak ibu sakit, Bu? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Maaf, Bu. Maafkan saya. Maksud saya, tolong jaga anak ibu. Selagi masih ada kesempatan, ibu tolong menjaga anak ibu, dirawat, Bu. Ya, Bu ya. Maksud saya cuma itu. Maaf. Maaf sekali, Bu. Ini dia. Maka persediaan bawang kita. Kamu cari apa? Kunci mobil mana, Pak? Oh, ini. Iya. Nggak kelihatan. Ibu pergi ya, Pak ya? Mau kemana? Mau kemana? Mau ke rumah Bu Ati sebentar. Ya, Pak ya? Ibu pergi, Pak. Pak, tolong pastikan Pak Nala minum obat ya, Pak ya? Bapak tungguin ya. Lihat ya. Ya. Ibu pergi ya, Pak. Ya, hati-hati. Kak, gimana seragam aku? Udah selesai belum? Belum nih, sebentar lagi, sedikit lagi. Sabar ya. Aku tunggu di depan ya. Nih, Naila. Ini obat kamu. Diminum. Iya, sebentar. Taruh situ aja ya, Pak. Jangan sebentar-sebentar. Nanti ibu kamu marah. Kamu tahu nggak? Ibu kamu sangat mengkhawatirkan kamu. Sampai dia pesan berkali-kali. Naila udah minum obat belum? Naila udah minum obat belum? Minum obat. Nah. Makasih ya, Pak. Ya. Kak Naila, diet ketat ya? Kok kurusan sih? Hah? Diet? Dada aja kamu? Enggak lah. Masa sih kakak kurusan? Kamu salah lihat kali. Pasti bohong deh. Beneran. Kalau kamu nggak percaya, kamu sering lihat kakak makan. Orang kalau kakak makan aja selalu kakak habisin kan? Malahan kakak lebih suka nambah. Enggak kok, kakak nggak diet. Itu cuma perasaan kamu doang. Kalau emang nggak diet, kok bisa kurus tiba-tiba? Atau jangan-jangan kakak kena penyakit aneh lagi? Udah aja kamu. Jadi dokter tidak bisa melakukan apa-apa untuk anak saya. Maaf, Bu Marta. Terus terang, semua anjuran Dr. Fritz itu sudah yang terbaik untuk menghambat penyakit yang diderita oleh anak ibu. Dokter tidak mengerti, dokter. Yang saya inginkan bukan menghambat penyakit itu, bukan itu yang saya inginkan, dokter. Saya ingin penyakit itu musnah, hilang. Saya ingin anak saya sembuh. Saya ingin anak saya sehat, dokter. Itu yang saya inginkan. Tapi itu tidak mungkin, Bu. Dokter tidak mengenal putri saya. Anak saya masih 15 tahun, dokter. Anak saya sangat lucu. Manis. Dia adalah anak yang pintar, dokter. Tidak pernah menyusahkan orang tua. Sama sekali tidak pernah menyusahkan. Dia juga pemimpi, dokter. Mimpinya masih banyak yang belum dia capai.
Semangatnya untuk menggapai mimpi-mimpinya itu sangat luar biasa, dokter. Iya, sangat luar biasa. Jadi saya harus diam saja. Saya harus diam saja melihat penyakit itu menghancurkan mimpi-mimpi anak saya. Itu maksud dokter. Atau saya biarkan saja anak saya mati gara-gara penyakit itu. Begitu, dokter. Dokter nggak percaya? Lihat, dokter. Ini, kalau dokter nggak percaya. Ini foto anak saya. Ini waktu dia juara umum di sekolahnya. Ini waktu dia juara berenang. Ini waktu juara dia. Sudah, Bu. Sudah. Ibu tenang. Katanya dokter adalah dokter yang paling ahli untuk urusan penyakit seperti ini, dokter. Tolong, dokter. Apapun lakukan untuk anak saya. Tolong, dokter. Dokter pasti dokter sudah punya anak, kan? Coba dokter bayangkan gimana rasanya saya sebagai ibu. Kalau anak saya seperti itu, dokter. Tolong, dokter. Sembuhkan anak saya, dokter. Sudah. Maaf, Bu. Ibu kan tahu kalau saja masih ada yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit itu, kami pasti akan lakukan, Bu. Tapi ini benar-benar juga tidak mungkin. Sungguh, Ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan mau mengajari Ibu. Ibu harus belajar menerima kenyataan ini, Bu. Karena penyakit yang diderita oleh anak Ibu itu bukanlah penyakit yang main-main, Bu. Dia perlu perhatian, perlu kasih sayang, dia perlu dukungan, juga kekuatan dari Ibu. Ibu udah pulang? Naila, kenapa belum tidur? Tenang aja, Bu. Aku udah minum obatnya kok. Bu, udahlah. Kenapa sih terlalu berlebihan banget merhatiin aku? Aku kan cuma luka sedikit doang. Lagian tadi, Bu, kata dokter, besok itu plester aku udah bisa dibuka. Dan aku udah sembuh total deh. Iya, Naila. Kamu betul, Naila. Iya. Ya udah malam. Aku tidur dulu ya, Bu. Hai, udah pulang? Gimana? Bu Hati baik-baik aja? Oh ya, Marta. Naila sudah minum obat. Marta, kamu jangan terlalu khawatir sama Naila. Nanti dia bingung dengan sikap kamu. Oh ya, dia bilang besok jahitannya sudah mulai bisa dibuka kok. Dan dia itu kan memang sudah benar-benar sembuh. Artinya dia akan baik-baik saja. Berhenti, Pak. Berhenti bilang Naila baik-baik saja. Kenapa? Dia tidak baik-baik saja. Ya, dia memang baik-baik saja kok. Naila sama sekali tidak baik-baik saja. Pak, Naila sakit parah, Pak. Dia sudah tidak tertolong lagi. Hidupnya Naila tidak akan lama lagi, Pak. Kamu itu ngomongin apa sih? Kalau Bapak tidak percaya, Bapak baca aja. Ini hasil tes kesehatannya Naila, Pak. Di sini tertulis Naila kena penyakit ataksia, Pak. Penyakit yang mengganggu sistem saraf, otak kecil dan tulang belakangnya, Pak. Gara-gara penyakit itu, Naila akan kehilangan sistem keseimbangannya, Pak.
jadi susah bergerak. Menggunakan tangannya juga susah, Pak. Bahkan mungkin bicara juga akan semakin sulit. Dia akan duduk di kursi roda. Karena semakin lemah. Anak kita Naila hanya bisa terbaring saja di tempat tidur, Pak. Naila sudah tidak bisa seperti dulu lagi, Pak. Kamu itu jangan ngomong yang enggak. Taruhlah Naila sakit, tapi itu kan masih bisa disembuhkan. Diobati, dioperasi di luar negeri kalau bisa. Kita jual semua yang bisa kita jual. Beres kan? Dokter itu pembohong. Pembohong! Kamu harus cari dokter yang lain. Enggak, Pak. Enggak. Enggak bagaimana? Dibilangin dokter itu tukang tipu. Aku nggak suka kalau kamu balik lagi ke dokter itu. Jadi Bapak bilang, 3 dokter yang Ibu temui semuanya pembohong. 3-3-nya penipu, ya? Dokter itu penipu, ya? Maksud Bapak 3-3-nya penipu? 3-3-nya penipu. Sudah 3 yang Ibu temui. Berbagai macam cara Ibu lakukan supaya Naila sembuh, Pak. Tapi apa hasilnya, Pak? Malahan mereka memperkuat kalau Naila sudah tidak bisa ditemukan lagi, Pak. Kenapa harus Naila? Kenapa harus Naila? Kenapa harus Naila? Ibu juga tidak mengerti, Pak. Kenapa harus putri kita? Kenapa harus Naila? Ibu juga tidak mengerti, Pak. Memang semua masakan Ibu itu enak-enak ya? Pak, Bapak kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah. Kalau nggak apa-apa, saya berangkat dulu ya, Pak. Nay. Hari ini kamu tanding basket ya? Iya. Bapak boleh nonton? Boleh? Boleh, tapi Ibu juga ikut ya? Iya. Hari ini kita akan menonton Naila tanding basket. Bapak, Ibu, Kio, Lulu, dan Joanna. Hah? Apa? Aku nggak ikut. Harus. Tapi, Pak. Bapak bilang harus. Ih, orang cuma pertandingan biasa. Kirain pertandingan NBA. Yang keren. Murah banget sih. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Naila, kamu hebat! Lagi! Ya, hidup Naila! Lihat, betapa lincahnya anak itu. Mana bisa aku harus kehilangan dia. Gimana bisa aku kehilangan? Mana bisa? Sudah. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
jatuh doang, segitu hebohnya. Gila lu, hari Minggu cuma mau masih makan kura-kura. Gue gak maksa lu ikut. Tumben, dia gak jatuh-jatuh lagi. Udah nggak sini. Siapa yang ngeliatin? Kita semuanya bangga melihat kamu hebat, men. Semuanya bangga. Makasih, Pak. Iya, Kak. Dia sama Lulu juga bangga. Makasih ya. Ayo, Kamu hebat sekali. sekarang kita pulang. Ma, Pa. Papa sama Mama pulang duluan aja ya. Soalnya Naila mau ketemu sama temen Naila. Tapi sayang, kamu kan harus... Gak apa-apa. Tapi jangan pulang sore ya. Dadah Kak Naila. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Papa Al. Ternyata masih disimpan ya. Sebentar lagi kan kakak kan lulus. Aku boleh nggak minta suatu kenang-kenangan dari kakak? Ih, lucunya. Anjing kamu. Wow, ternyata dia bukan anjing kita ya. Dia kayaknya tersesat nih. Berapa hari ini dia selalu di sini terus. Kamu tahu nggak? Anjing itu sama manusia udah bersahabat sangat lama. Dan anjing bukan cuma bantu manusia berburu untuk cari makan. Mereka juga sering kasih peringatan ke manusia kalau ada bahaya. Bahkan banyak anjing yang rela mati untuk keselamatan tuannya. Dan sebagai balasannya, anjing itu nggak pernah minta banyak hal. Dia cuma minta makan dan minta diperhatiin. Makanya aku heran kalau ada manusia yang tega ngebuang anjingnya. Kenapa? Gak nyangka aja. Ternyata kamu baik ya. Aku pikir kamu tuh sombong, sok tahu, nggak peduli sama siapapun. Tapi kamu baik kok. Dan kamu sayang banget sama binatang. Udah malam. Aku harus pulang. Nay, yang ketinggalan tuh. Ya
ampun. Kamu ngikutin aku. Tapi maaf, aku nggak bisa bawa kamu pulang. Soalnya di rumah aku tuh nggak boleh pelihara binatang. Dan aku juga nggak tahu harus bilang apa ke ibu dan bapak. Siapa tuh? Biar aku aja buka. Lucu banget tuh. Kak Naila pulang bawa cowok. Apa ini? Kanila bawa cowok. Bawa cowok. Pak. Siapa kamu? Ganggu anak gadis